Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur kita bagi Allah kita. Sepakat tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, pagi ini Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Sebentar kami akan naikkan pujian kami. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Berkata, ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, ku kuat, yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Mari kita pujikan dari awal, katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat, yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada kita. Yang lemah berkata, ku kuat, yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya ada kita. Syukur, mari sembah Dia, puji namanya, berikan ucapan syukurmu yang terbaik bagi Dia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya. Oh ya la 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 base. Shakara la 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 ya la 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 masyana ya la 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 bo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kami bersyukur karena anugerah-Mu lebih dari hidup atas hidup kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang baik ini ya Allah. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami sehingga kami boleh melakukannya dengan baik. Makasih Tuhan, terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun berada, kita boleh bertemu kembali dalam doa pagi secara online bersama dengan GKI Pondok Daud. Terus saya percaya bahwa anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan dilimpahkan atas setiap kehidupan kita masing-masing. Dan pada pagi hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, pagi hari ini renungan saya ambil dalam Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sekali lagi, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, pada pagi hari ini saya berbicara tentang kasih karunia menjadikan hidup dalam ketaatan. Kita tahu tentang cerita Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di mata Tuhan pada masanya itu. Nuh hidup dalam ketaatan ketika Tuhan memerintahkan membangun bahtera yang tak kala waktu itu kehidupan moral daripada manusia sudah rusak. Kejahatan-kejahatan terus merajalela. Sehingga Allah murka terhadap manusia. Namun oleh karena kasih karunia yang dilimpahkan atas Nuh dan keluarga, maka Allah memerintahkan supaya membangun bahtera yang sangat besar. Meskipun Nuh belum mengerti maksud dan tujuan daripada Allah. Nuh melakukan seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Ketaatan yang seperti apa yang dilakukan oleh Nuh waktu itu? Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan yang dilakukan oleh Nuh, ketaatan yang utuh. Dalam ayat 22, Nuh melakukan semuanya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh, Nuh melakukan semuanya. Bukan setengah.
Tetapi Nuh dengan sukacita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah pada waktu itu untuk membuat bahtera yang begitu besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, apa yang dikatakan Tuhan kepada Nuh, Nuh tidak berbantah-bantah, tetapi Nuh hanya menurut dan mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan yang seperti apa yang dilakukan oleh Nuh? Ketaatan yang tentunya seturut dengan kebenaran Allah. Ketaatan yang seturut, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tepat seperti yang diperintahkan kepadanya. Ketaatan yang dilakukan Nuh sesuai apa yang disampaikan oleh Tuhan. Bukan ditambahi atau dikurangi, tetapi Nuh melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ketaatan yang dilakukan oleh Nuh tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Hal yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan yang dilakukan Nuh adalah kasih karunia daripada Tuhan. Dalam ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oleh karena kasih karunia Allah, maka Nuh mengerjakan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tak kala Nuh menunjukkan ketaatan dalam kasih karunia, tidak ada kesombongan dalam dirinya, tidak ada kebanggaan, tidak ada keangkuhan. Tak kala bisa menyelesaikan bahtera yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Oleh karena kasih karunia, Nuh mendapatkan daripada Tuhan. Hal yang keempat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan itu bisa dilakukan oleh karena ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena Nuh hidup bergaul karib dengan Allah, sehingga Nuh mendapatkan kasih karunia. Kedekatan Nuh dengan Allah membawa ketaatan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nuh, sehingga Nuh mengerjakan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Tak kala Nuh hidup dalam ketaatan, yang pertama, Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Kejadian 7 ayat 1. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ketika Nuh hidup dalam ketaatan, hidup dalam takut akan Tuhan, maka yang pertama, Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Nuh hidup dalam ketaatan, maka Nuh diingat, tidak dilupakan oleh Allah. Kejadian 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak. Ketika Nuh hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, Allah tidak lupa. Allah mengingat apa yang dilakukan oleh Nuh. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Nuh hidup dalam ketaatan, Nuh hidup diberkati oleh Tuhan. Kejadian 9 ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Bapak Ibu dimanapun berada saat pagi hari ini, biarlah kasih karunia daripada Tuhan itu membawa hidup kita dalam ketaatan. Secara manusia kita tidak mungkin hidup dalam ketaatan, namun ketika Tuhan menuntun, ketika Tuhan menunjukkan akan kasih karunia daripada Tuhan kepada kita sekalian,
seperti halnya yang dilakukan oleh Nuh, maka Nuh diberkati oleh Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini mari bersama-sama hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketika kita hidup dalam ketaatan, maka hidup kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita terus diingat oleh Tuhan, tidak dilupakan oleh Tuhan. Dan hal yang ketiga, ketika kita hidup dalam ketaatan, maka kita diberkati oleh Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh membawa kita terus masuk hidup dalam ketaatan. Oleh karena bukan kekuatan kita atau gagah kita, tetapi oleh karena kasih karunia kita daripada Tuhan, maka kita bisa hidup dalam ketaatan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.